Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang, yaitu Atri Sandi, saya sendiri, yang kedua yaitu Laode Muhammad Rakim Nur, yang ketiga Rismawati Muslim, dan yang keempat Suci Marfu'a Fahri. Di sini kami akan membahas materi tentang konsep logika biner. Baik, materi yang pertama yaitu logika biner. Biner menggunakan dua buah nilai, yaitu 0 dan 1. Dalam sistem digital biner, yaitu logika biner positif, logika tinggi ditandai dengan nilai 1 dan logika rendah ditandai dengan nilai 0. Logika biner negatif, logika tinggi ditandai dengan nilai 0 dan logika nilai rendah ditandai dengan nilai 1. Selanjutnya yaitu representasi biner. Representasi diskrit paling sederhana dalam sistem digital adalah biner, yang hanya dapat mempunyai dua nilai, keadaan atau state. Apakah switch terbuka atau tertutup, atau apakah switch menyala atau mati. Selanjutnya dapat dilihat sebagai keadaan logika benar atau 1 dan salah atau 0. Selanjutnya, konsep bilangan biner dan bilangan desimal. Perbedaannya, desimal berbasis 10 atau n kali 10 pangkat m, sedangkan biner berbasiskan 2, n kali 2 pangkat m. Contoh desimal, 4 10 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 1 ditambah 4 kali 10 pangkat 0 sama dengan 10 tambah 4, hasilnya yaitu 14. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Rakim Nur dari kelas PTIKI angkatan 2021. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai mengubah bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, untuk mengubah bilangan desimal ke bilangan biner, caranya kita dapat membagi bilangan desimal tersebut dengan 2. Nah, nanti sisa pembagiannya yang akan dijadikan bilangan biner ya. Langsung saja ya ke contohnya. Di sini ada bilangan desimal 205. Seperti yang saya katakan tadi, 205 langsung kita bagi 2, maka hasilnya adalah 102,5. Nah, tetapi kita bulatkan saja, kita bulatkan ke bawah, maka akan memperoleh 102 dan menyisahkan 1. Nah, selanjutnya kita bagi lagi 102-nya dengan 2, maka akan memperoleh 51 dan menyisahkan 0. Kemudian 51 kita bagi 2 lagi, maka akan memperoleh 25,5. Tapi seperti tadi kita bulatkan ke bawah saja supaya ada sisanya. Kita bulatkan ke bawah, maka sisanya 1. Kemudian 25 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 12,5. Kita bulatkan ke bawah lagi, jadi 12 menyisahkan 1. Kemudian 12 kita bagi 2 itu 6, menyisahkan 0. Kemudian 6 kita bagi 2 akan hasilnya 3, menyisahkan 0. Kemudian 3 kita bagi 2 itu 1,5, kita bulatkan ke bawah jadi 1 dan menyisahkan 1, dan 1 sebagai hasil akhirnya. 1 ini kita tidak bagi lagi. Nah, jadi terus kemudian untuk menuliskan notasi binernya, pembacaannya itu kita lakukan dari bawah ke atas. Nah, jadi itu notasi biner dari bilangan desimal 201 adalah 1 1 0 0 1 1 0 1. Nah, jadi itulah bilangan biner dari bilangan desimal 205. Oke, selanjutnya mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Ya, caranya dengan cara kita menggunakan operasi perkalian dan penjumlahan, di mana angka yang paling kanan itu nanti dikalikan dengan 2 pangkat negatif 0. Oke, langsung saja ke contohnya. Di sini contohnya ada bilangan biner 1 1 1 0. Nah, caranya seperti tadi, kita masing-masing dari digit-digit biner ini kita kalikan dengan 2 pangkat sekian, yang mana pangkatnya itu untuk menentukan pangkatnya, yang paling kanan itu dimulai dari 2 pangkat 0. Nah, ini seperti ini ya. 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah ini 0 kali 2 pangkat 0. Nah, mengapa 2 pangkat 0 sini? Karena seperti tadi yang telah dikatakan bahwa yang paling kanan itu 2
dikali dengan 2 pangkat 0. Nah, jadi ini 2 pangkat 0, seterusnya menuju ke kiri 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Nah, langsung dioperasikan saja. 1 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 kan itu 8 kali 1 8, tambah 2 pangkat 2 4 kali 1 itu 4, tambah 2 pangkat 1 itu 2 dikali 1 2, kemudian 2 pangkat 0 itu 1 dikali 0 hasilnya 0. Maka 8 tambah 4 tambah 2 tambah 0 itu sama dengan 14. Sehingga bilangan desimal dari bilangan biner 1110 yaitu 14. Oke, selanjutnya gerbang logika biner. Nah, di sini ada banyak ya gerbang logika biner, ada beberapa, tetapi saya akan menyebutkan satu. Yang pertama yaitu gerbang AND atau AND gate, dimana gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih masukan atau input untuk menghasilkan satu keluaran atau output. Nah, kemudian gerbang AND ini akan menghasilkan keluaran satu jika semua masukannya itu bernilai 1, dan akan menghasilkan keluaran 0 apabila salah satu dari masukan tersebut bernilai 0 atau keduanya bernilai 0. Kemudian ada simbol yang menandakan operasi gerbang logika AND adalah tanda titik. Nah, ini tanda titik dan atau tidak memakai tanda sama sekali. Ini contohnya Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY yang tidak menggunakan tanda sama sekali. Nah, kemudian untuk simbolnya untuk gambar, simbol gambarnya ini, simbol gerbang N ini ada, ini dapat dilihat di gambar, di mana ini X dan Y ini merupakan masukannya atau inputnya, dan Z ini adalah outputnya, atau ini bisa juga menggunakan yang di bawah ini. Kemudian tabel kebenarannya gerbang N itu dapat dilihat pada tabel ini. Apabila masukan X nya 0, masukan Y nya 0, maka inputan Z nya maka output Z nya itu yaitu 0. Karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa gerbang N ini nilai outputnya bisa 1 apabila kedua masukannya itu ya bernilai 1 juga. Nah, jadi ini apabila masukannya 0 dan 1 maka outputnya 0. Apabila masukannya 1 dan 0 maka outputnya 0. Apabila masukannya ini 1 dan 1 maka outputnya juga 1. Oke, saya kira itu saja materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi mengenai gerbang OR atau biasa disebut dengan OR gate. Nah, gerbang OR akan menghasilkan keluaran atau output jika salah satu dari masukan atau input itu bernilai logika 1. Nah, jika kita ingin menghasilkan keluaran output itu adalah logika 0, maka semua masukan atau input harus bernilai 0. Nah, di sini dapat kita lihat tabel kebenaran dari gerbang OR. Jika X-nya 0, Y-nya 0, maka akan menghasilkan 0 atau Z-nya akan 0. Jika X-nya 0, Y-nya 1, maka akan menghasilkan 1. Jika X-nya 1 dan Y-nya 0, maka akan menghasilkan 1. Dan jika X-nya 1, Y-nya 1, akan menghasilkan outputnya bernilai 1. Nah, di sini dapat kita lihat gambar simbol gerbang dari OR itu. Di sini adalah inputnya, X dan Y adalah input, dan akan menghasilkan Z sebagai outputnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu gerbang NOT atau NOT gate. Nah, gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan atau input untuk menghasilkan hanya satu keluaran atau output. Nah, gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran atau output yang berlawanan atau kebalikannya dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran atau output dengan angka logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Nah, di sini kita lihat tabel kebenaran dari gerbang NOT. Jika X-nya 0, maka akan menghasilkan 1 atau Z-nya itu akan 1. Nah, jika X-nya 1, maka nilai outputnya akan bernilai 0.
Nah, di sini dapat kita lihat gambar simbol gerbang dari NOT. Inputnya adalah X dan akan menghasilkan Z. Kemudian yang selanjutnya yaitu gerbang NN atau NN gate. Nah, arti dari NN adalah not N atau bukan N. Gerbang NN merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau output. Gerbang NN akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan atau input pada logika 1, dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran atau output logika 1. Nah, di sini dapat kita lihat dari tabel kebenaran gerbang NN. Jika X-nya 0, Y-nya 0, maka akan menghasilkan Z1. Jika X-nya 0, Y-nya 1, menghasilkan 1. Jika X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1. Dan jika X-nya 1, Y-nya 1 akan menghasilkan 0. Dan di sini simbol gerbang dari NN. Di sini X, Y adalah input dan akan menghasilkan Z. Gerbang NOR, NOR gate. Arti NOR adalah not or atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang keluaran menghasilkan kebalikan dari output. Gerbang OR, gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari merupakan input bernilai logika 1. Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Gerbang XOR atau XOR gate. XOR adalah singkatan dari eksekutif OR yang terdiri dari 2 masukan input dan 1 keluaran output. Logika gerbang XOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika input sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika 0. Gerbang XNOR atau XNOR gate. Seperti gerbang XOR, gerbang XNOR juga terdiri dari 2 masukan input dan 1 keluaran output. XNOR adalah singkatan dari eksklusif NOR atau merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan atau input bernilai logika yang sama, dan akan menghasilkan semua output logika 0 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR, eksklusif OR. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.